Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Trididikantara dengan nomor induk mahasiswa 0453266604, Program Studi Sistem Informasi UPBJJUT Surabaya. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas praktikum kedua jaringan komputer. Di sini terdapat pertanyaan, silakan pelajari panduan praktikum tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan mulai dari Ching Directory hingga ke net untuk command prompt. Baiklah, saya akan membuka aplikasi command promptnya dengan cara Windows R, CMD, dan klik OK. Baik, CMD adalah sebuah aplikasi berbasis command line interpreter pada sistem operasi Microsoft Windows. Untuk dapat mengakses CMD ini dapat dilakukan seperti tadi caranya, yaitu Windows R, ketik CMD dan OK. Lalu akan muncul tampilan layar seperti ini. Pertama adalah perintah CD atau Ching Directory, merupakan perintah untuk berpindah antar direktori. CD biasanya digunakan untuk menavigasi dari suatu folder ke folder lainnya. Misal kita klik CD di folder download, kita sudah berpindah ke folder download. Kemudian untuk mengetahuinya, misal kita lihat apa saja file yang ada di dalam folder download ini. Oke, di sini sudah banyak file dan folder yang ada di directory download. Kemudian saya coba akan berpindah ke bagian sub download di file BPMI atau seleksi beasiswa tani muda. Di sini saya sudah masuk, klik dir, dan di dalam folder BPMI terdapat dua file, yaitu panduan BPMI dan PDF. Ada dua versi. Baiklah, kemudian di sini perintah kedua adalah CLS. Nah, CLS ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghapus seluruh komen dan result dari perintah yang sudah dimasukkan. Jadi misal kita kembali lagi ke CD download, kemudian di sini saya klik dir. Nah, di sini di perintah ketiga itu CLS/question, mana questionnya di sini. Nah, artinya adalah bantuan informasi atau help untuk perintah CLS adalah clear the screen. Maka untuk melakukannya, untuk menghapus seluruh komen dan result dari perintah yang sudah dimasukkan, gunakan perintah CLS. Kemudian untuk kembali ke awal bisa menggunakan perintah CD dua kali. Oke. Baiklah, di sini sudah kembali ke tampilan awal. Sementara pada menu dir ini adalah untuk menampilkan fungsi help pada file atau folder yang berada di direktori tersebut. Misal kita di sini sudah dijelaskan banyak atribut, ada dir A hingga X. Kemudian ada atribut H. Misal di sini saya coba untuk dir AH. Tidak ada file yang terhidden ya. Baiklah. Kemudian pada perintah selanjutnya adalah ipconfig. Jadi ipconfig ini adalah untuk menampilkan konfigurasi IP dan informasi jaringan yang meliputi IP address, kemudian netmask dan default gateway. Sementara untuk ipconfig/all ini adalah perintah yang sama dengan perintah ipconfig sebelumnya, hanya saja output yang ditampilkan jauh lebih banyak dan lengkap. Dengan perintah ipconfig/all, selain kita bisa melihat informasi IP address, netmask, gateway DNS, kita juga bisa melihat informasi hostname, status konfigurasi IP address, dan list time.
Oke, baiklah. Selanjutnya adalah ipconfig/question. Di sini sama seperti tadi, perintah /question adalah untuk melihat informasi perintah-perintah apa saja yang digunakan dalam ipconfig, seperti /all, /release, /renew, /flash DNS, register DNS yang akan dijelaskan pada perintah berikut. Baik, yang pertama adalah ipconfig release. Oke, ipconfig release ini digunakan untuk merilis atau melepaskan konfigurasi IP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang didapat oleh network adapter. Ketika kita mengetikkan perintah ini, maka koneksi internet kita akan terputus. /release. Nah, di sini sudah terputus. Untuk mengaktifkan kembali, silakan klik ipconfig/renew. Maka di pojok kanan bawah ini WiFi akan aktif kembali. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig/display DNS. Di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi cache DNS yang sudah berhasil disimpan oleh komputer ketika browsing atau mengakses situs-situs internet. Baiklah, selanjutnya adalah ipconfig/flash DNS. Merupakan perintah ini digunakan untuk melakukan flash DNS atau cache dan mereset cache DNS resource di komputer Windows. Fungsi flash DNS ini antara lain adalah mengurangi penumpukan DSL server pada komputer, meningkatkan kinerja dan performa komputer, dan mengatasi permasalahan ketika mengakses website. Oke, selanjutnya adalah ipconfig/register DNS. Oh, maaf, salah, ada kesalahan. ipconfig/register DNS. Di sini perintah yang memperoleh cache DNS yang sudah tersimpan di komputer. Baiklah, selanjutnya adalah ping. Ping ini merupakan kepanjangan dari paket internet gopher yang digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer atau laptop yang saling terhubung satu sama lain. Misal, saya akan melakukan perintah ping A, kemudian pakai server Google, misal 142.251.12.13. Oke, maka di sini akan dilakukan pengecekan untuk server Google. Oke, baik, kemudian maaf, belum selesai, di sini masih loading. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer laptop yang digunakan. Di sini loading. Mungkin karena masih proses running, maka saya akan buka tab baru menggunakan Windows PowerShell untuk melakukan perintah tracer. Jadi traceroute atau tracer adalah network diagnostic tool yang digunakan untuk melacak setiap rute jaringan yang dilakukan oleh IP address secara real time. Jadi sederhananya, jika kita mengunjungi suatu website, data yang kita dapatkan dari website tersebut tentunya harus melintasi beberapa perangkat dan jaringan di sepanjang jalan, terutama router. Jadi traceroute ini melacak bagaimana data di internet bergerak dari sumber tujuannya.
Misal kita tracer petrokimia.com. Sambil menunggu running, kita lihat yang perintah sebelumnya neta. Belum selesai juga, lanjut lagi, buka tab baru dengan perintah pathing. Pathing ini menggabungkan fungsionalitas ping dan tracer. Jadi perintah ini digunakan untuk menemukan tempat yang memiliki latensi jaringan dan kehilangan jaringan. Misal contohnya pathing google.com. Maka akan dianalisis untuk menemukan tempat yang memiliki latensi jaringan dan kehilangan jaringan. Baiklah, sambil menunggu, lanjut ke perintah nslookup. Dengan menggunakan nslookup, pengguna dapat melakukan query DNS dan mengambil informasi tentang alamat IP yang terkait dengan domain tersebut, server yang mengelola domain, atau informasi lain yang terkait dengan konfigurasi DNS. Misal saya akan coba lihat nslookup di website tadi. Oke, di sini dijelaskan bahwa servernya unknown, kemudian addressnya adalah ini dengan nama petrokimia.com di address 35.197.146.55. Kemudian perintah selanjutnya adalah root. Root ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, network destination, gunakan perintah root print. Oke, di sini ada banyak. Saya coba root print. Oke, di sini sudah dijelaskan lalu lintas jaringan melalui rute tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah net. Net ini adalah untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Misal di sini saya menggunakan atribut net view. Baik, di sini tertampil bahwa the list of server for this workgroup is not currently available, karena di sini tidak terhubung dengan LAN jaringan antar komputer. Baiklah, saya sudah menjelaskan 20 perintah CMD yang ditugaskan dalam tugas 2 praktikum jaringan komputer ini sebagai pemenuhan tugas 2. Mohon penilaian dan feedbacknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.